Misi permisi, tim kita mau tampil. Semoga juara satu nama timnya. Tak pantang lelah, tak pantang menyerah. Inilah kami cerdas dan ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat dan kakak-kakak panitia yang kami hormati, perkenalkan saya Aulia Uswatun Hasanah Dan saya Rizka Zalia Putri Istiwatoro. Serta saya Muhammad Sulaiman Rifai. Kami dari SMA Negeri 1 Barikan, Ponorogo. Di sini kami akan presentasikan hasil karya kami yang berjudul Teman Down Syndrome. Terapi motorik Untuk ringankan beban Down Syndrome, berbasis Satet 4.0 menuju 5.0. sarung tangan sederhana dengan teknologi 4.0 menuju 5.0. Era teknologi saat ini telah menyentuh berbagai bidang dan aspek kehidupan, termasuk dalam bidang kesehatan. Kesehatan masyarakat Indonesia harus selalu diperhatikan, baik usia balita, remaja, dewasa, bahkan lansia. Pengontrolan kesehatan dapat dimulai sejak usia balita, karena dapat menyongsong, tumbuh, dan berkembangnya di masa yang akan datang. Namun, pada kenyataannya tidak semua manusia terlahir dalam keadaan yang sama. Beberapa terlahir dalam kondisi yang tidak sehat atau tidak normal, baik secara fisik maupun mental. Anak-anak tersebut seringkali digolongkan dengan istilah anak berkebutuhan khusus. Salah satunya adalah anak Down Syndrome. Anak Down Syndrome adalah sebuah kondisi keterbelakangan perkembangan fisik dan mental anak yang diakibatkan adanya abnormalitas pada perkembangan kromosom. Down Syndrome termasuk kerusakan atau cacat fisik bawaan yang disertai keterbelakangan mental. Lidahnya tebal, retak, atau terbelah, wajahnya datar, matanya miring, abnormalitas pada muka, tubuhnya pendek, dagu atau pipinya kecil, lehernya pendek, kaki, juga tangannya yang terkadang bengkok, dan kelopak mata yang memiliki lipatan epicanthus. Menurut Indonesia Center for Diversity dan Bioteknologi ICBB Bogor, di Indonesia terdapat lebih dari 300 juta jiwa anak yang menderita Down Syndrome. Sedangkan angka kejadian penderita Down Syndrome di seluruh dunia diperkirakan mencapai 8 juta jiwa. dalam beberapa kasus, terlihat bahwa umur wanita terbukti berpengaruh besar terhadap munculnya Down Syndrome pada bayi yang dilahirkan. Kemungkinan wanita berumur 30 tahun melahirkan bayi dengan Down Syndrome adalah 1/1000. Sedangkan jika usia kelahiran adalah 35 tahun, kemungkinannya adalah 1/400. Hasil ini menunjukkan angka kemunculan dari Down Syndrome tersebut semakin tinggi sesuai usia ibu saat melahirkannya. Dengan meningkatnya jumlah Down Syndrome, maka kebutuhan pelayanan bagi mereka pun kian meningkat. Segala upaya telah dicoba oleh berbagai pihak, mulai dari pelayanan kesehatan sampai pelayanan pendidikan. Down Syndrome tersebut berdampak pada cacat mental, gangguan jantung, masalah pada penglihatan, dan salah satunya adalah gangguan motorik, ditandai dengan kelemahan keseimbangan dan keterampilan pada otot-otot kecil. Anak dengan Down Syndrome motorik menyebabkan kesulitan dalam melakukan berbagai aktivitas yang sangat sederhana. Selain itu, anak Down Syndrome memiliki otot yang lemah, juga lambat dan dalam menggerakkan tubuhnya. Bersama dengan gerakan jari, misalnya lambat dalam mempersiapkan diri untuk menulis, menggambar, serta kesulitan menyesuaikan indera mata, tangan, serta tidak bisa mengendalikan emosi saat melakukan aktivitas di usia tumbuh kembang anak. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis sebagai generasi muda tergerak untuk menawarkan sebuah solusi yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan perkembangan teknologi di era sekarang ini dengan judul Teman Down Syndrome. Terapi motorik untuk ringankan beban Down Syndrome berbasis Satet 4.0 menuju 5.0. Sarung tangan sederhana dengan teknologi 4.0 menuju 5.0. Teman Down Syndrome merupakan sebuah teknologi berbentuk sarung tangan yang dapat dikontrol orang tua melalui sebuah aplikasi dan digunakan untuk bayi yang memiliki keterlambatan perkembangan motorik pada bayi Down Syndrome dengan tujuan melatih gerak otot-otot tangan yang mengalami keterlambatan kemampuan motorik. Sistem kerja dari teknologi ini yaitu menggunakan seperangkat penggerak yang tersemat dan berguna untuk menggerakkan posisi jari tangan secara spesifik dengan memanfaatkan pembaca sinyal otot menggunakan sistem kontrol elektromiogram. Sebuah studi oleh Ma et al. Mengungkapkan bahwa sistem kontrol elektromiogram (EMG) dapat mewujudkan instruksi saraf untuk mengontrol jari tangan.
teman Down syndrome, menggerakkan saraf bayi dengan cara menekuk, meluruskan masing-masing jari tangan sesuai dengan yang diperintahkan oleh orang tua melalui aplikasi TDS. Pada teknologi ini terdapat 5 komponen. 5 komponen diantaranya, yang pertama yaitu sistem kontrol elektromiogram atau EMG. EMG merupakan komponen yang dapat menjalankan perintah dari aplikasi TDS. EMG sendiri bertujuan untuk menerima seberapa baik otot merespon secara spontan sinyal dari saraf untuk bekerja. Yang kedua yaitu change and signal, merupakan komponen yang menghubungkan sinyal pada aplikasi TDS ke sarung tangan teman Down syndrome. Jadi, orang tua bisa menggunakan teknologi ini. Yang ketiga yaitu control curve, merupakan komponen aplikasi yang dapat mengatur kecepatan, getaran, tekanan, dan waktu yang dapat diatur oleh orang tua. Komponen kecepatan ini berfungsi untuk melatih otot tangan bergerak dalam waktu yang bisa ditentukan orang tua, yaitu 25, 28, dan 31 tekanan per menit. Lalu, pada komponen getaran berfungsi untuk merangsang otot motorik anak Down syndrome yang lambat menjadi normal. Juga komponen tekanan berfungsi untuk menekan saraf dan merespon gerakan. Serta waktu berfungsi untuk mengatur berapa lama teman Down syndrome digunakan, yaitu sekitar 20 sampai 40 menit sesuai yang dipilih oleh orang tua. Yang keempat adalah glucom, merupakan komponen yang berguna untuk menenangkan bayi Down syndrome tersebut, yang di dalamnya terdapat beberapa lagu pilihan, yaitu Twinkle Twinkle Little Star, Brahms Lullaby, dan lagu pengantar tidur lainnya. Yang kelima, menggunakan teknologi AI dari revolusi industri 4.0. Dalam inovasi ini, yaitu dengan adanya kesimpulan data harian dan akan dikemas dalam bentuk per bulan. Data tersebut tidak akan hilang, bisa digunakan untuk melihat perkembangan si bayi Down syndrome tersebut. Cara menggunakan teknologi teman Down syndrome. Orang tua dari anak Down syndrome menginstal aplikasi yang sudah diberitahu pada label yang tertera di sarung tangan teman Down syndrome. Lalu install dan aktifkan aplikasi TDS. Daftarkan diri dengan memasukkan email dan juga password. Setelah itu, orang tua bisa memasukkan identitas bayi yang terdiri dari nama, umur, dan jenis kelamin. Jika telah mengaktifkan, maka pada halaman setelahnya tersedia tampilan yang akan dipilih oleh orang tua, seperti mengatur kecepatan, tekanan, getaran, dan waktu. Orang tua bisa mengklik salah satu dari 4 fitur tersebut. Jika sudah mengatur 4 fitur tersebut, orang tua bisa memasang sarung tangan teman Down syndrome ke kedua tangan bayi. Jika waktu yang dipilih oleh orang tua selesai, maka orang tua bisa memilih untuk melanjutkan atau bisa memilih fitur goklam untuk menenangkan bayi. Setelah itu, orang tua juga bisa memilih kesimpulan data-data dari komponen control globus. Data berupa kecepatan, getaran, waktu, dan tekanan yang digunakan untuk mengatur sarung tangan tersebut. Sedangkan estimasi biaya yang akan dibutuhkan untuk membuat teknologi teman Down syndrome yaitu bisa dilihat di gambar. Selanjutnya, untuk analisis SWOT tertera pada gambar di sini. Untuk merealisasikan gagasan tersebut, penulis tidak hanya berperan dalam menuangkan ide gagasan saja, akan tapi juga akan ikut berkontribusi atau melakukan tindakan nyata. Tindakan-tindakan yang akan penulis lakukan diantaranya yaitu yang pertama, menuangkan ide gagasan dalam bentuk karya. Yang kedua, mengikut karyakan ke dalam sebuah lomba untuk mendapatkan kritik, masukan, dan saran dari berbagai akademisi yang berkompeten di bidang kesehatan. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan sebagai pendamping dan mental pertama dalam perencanaan dan penyusunan awal ide gagasan ini. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan Kementerian Kesehatan guna mengizinkan adanya teknologi baru yaitu teman Down syndrome. Yang kelima, bekerja sama dengan perusahaan pembuat teknologi dan Kementerian Riset sebagai mitra utama dalam pembuatan teknologi teman Down syndrome. Apabila teknologi teman Down syndrome tersebut dapat diterapkan, maka bayi yang mengalami kelainan Down syndrome motorik dapat kembali normal seperti bayi pada umumnya, yaitu dapat melakukan aktivitas seperti menulis, menggenggam, menggambar, maupun mengangkat benda. Burung dara, burung cendrawasih, Lihatnya di Papua. Cukup sekian, terima kasih. semoga bermanfaat bagi semuanya.